Here we go now. Kita akan memasuki sesi ilmiah yang kedua dengan judul The Technique of Using Personal Protective Equipment in the Laboratory for COVID-19 Testing and Sampling. Dengan narasumber Bapak Atna Permana SKM, M.Biomed. Jabatan organisasi saat ini sebagai Wakil Ketua Umum 1 DPP Patelki. Kami persilahkan Bapak Atna Permana SKM M.Biomed untuk menyampaikan materi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah berikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan atau berbagi materi tentang alat pelindung diri secara umum, alat pelindung diri. Kemudian juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menyiapkan webinar ini dengan baik sehingga saya lihat pesertanya cukup antusias. Ya baik teman-teman ATRM seluruh Indonesia, peserta webinar yang kami banggakan, kebahagiaan tersendiri bagi saya bisa berbagi ya. Dalam hal ini terkait dengan penggunaan alat pelindung diri di era COVID gitu ya. Mungkin pada kesempatan pagi hari ini saya nggak banyak cerita ataupun info-info, hanya mungkin sharing bersama teman-teman karena kita sama-sama orang lapangan ya. Kemudian mengingatkan kembali gitu ya yang standar. Kalau kita bicara tentang APD ya, kita sama-sama sepakat ya dulu memang bahwa semua sampel lab itu infeksius. Sehingga mau nggak mau kita memakai alat pelindung diri secara lengkap. Maka kalau kita lihat aktivitas sehari-hari, ya, emang belum. Oke. Ya, terus secara sekilas. Diklik, bentar klik. Nggak bisa. Ya, ini sebagai pengantar aja barangkali terkait dengan patient safety ya. Yang kita sama-sama yang di rumah sakit, kalau kita ataupun di materi yang kita biasa sampaikan, sebenarnya materi tentang APD itu sudah hampir berulang-ulang dari pendidikan maupun di kegiatan pelatihan-pelatihan. Nah, selalu dikaitkan dengan K3 dan pasien safety. Di mana pasien safety sendiri adalah yang merupakan prioritas utama untuk dilaksanakan di rumah sakit. Nah, yang kita sama-sama tahu ada 6 sasaran gitu ya. Tapi yang tidak kalah penting gitu ya dari keselamatan petugas yang melakukan pelayanan. Itu memerlukan juga petugas atau petugas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan juga kepada pasien juga memerlukan perlindungan terhadap infeksi ataupun mikroorganisme dengan cara yaitu tadi penggunaan alat pelindung diri. Ya. Alat pelindung diri yang sama-sama disampaikan sebenarnya sudah dipergunakan hampir bertahun-tahun ya. Kalau kita lihat hampir sudah standar. Tadi kita sepakat bahwa setiap sampel yang ada di laboratorium adalah infeksius, sehingga tetap kita dipastikan harus menggunakan alat pelindung diri. Kemunculannya infeksi baru ataupun salah satu sekarang adalah yang lagi pandemik adalah COVID-19 atau juga infeksi lainnya, maka pemakaian alat pelindung diri yang tepat dan benar itu menjadi semakin penting. Artinya bahwa mungkin sederhana ya gitu. Misalkan jadi menggunakan masker ya dan sebagainya tuh. Ini salah satu kewaspadaan standar mungkin yang kita bisa sama-sama tahu. Pertama adalah sudah sama-sama tahu kebersihan tangan, kemudian kebersihan pernapasan. Di rumah sakit, kalau teman-teman yang di rumah sakit pasti ada bagaimana etika batuk, etika bersin ya. Kemudian
alat pelindung diri sesuai dengan resiko, gitu. Sesuai resiko transmisinya yang kontak langsung dengan yang atau yang pun droplet. Kemudian yang lain-lainnya hanya review saja, praktik suntikan, manajemen benda tajam, dan juga pencegahan luka dengan aman. Kemudian penanganan, pembersihan, dan desinfeksi peralatan-peralatan pasien dengan aman, kemudian membersihkan lingkungan, penanganan dan percikan linen yang sudah dipakai dengan aman, dan juga pengelolaan limbah. Banyak sebenarnya kalau kita lakukan dengan baik hal seperti ini, itu kita bisa meminimais dari penularan dari COVID. Ini beberapa aktivitas teman-teman dan kita lihat harian. Kita sama-sama sepakat bahwa diajarkan di sekolah, kemudian di pelatihan-pelatihan juga tentang K3 dan patient safety, tentang alat penggunaan pelindung diri. Ya, di lapangan teman-teman kan masih kadang kalau lihat dari ya ini ya, ambil darah masih menggunakan masker gitu ya. Kemudian ada juga yang lengkap, jas lab, kemudian masker, sarung tangan. Nah, kemudian yang sekarang tuh, jadi tuntutan sekarang adalah tadi harus lengkap sesuai dengan edaran tadi yang dari DPP, bahwa juga memang kita nggak hanya sebenarnya nggak hanya para medis, dokter dan lain-lain, kita pun ATLM bukan berarti menolak gitu, jangan bekerja ketika alat pelindung dirinya tidak lengkap gitu ya. Dan itu tadi sesuai dengan area gitu ya. Kalau beda dengan yang di lab saja dengan yang berhadapan langsung dengan pasien ya. Kemudian untuk pemeriksaan yang biasa atau misalkan untuk IgG IgM-nya mungkin enggak, tetap menggunakan yang standar tapi tidak harus pakai yang lengkap seperti pada saat sampling ya. Ini mungkin kebiasaan-kebiasaan ini kita bisa rubah kembali sesuai dengan yang standar. Jadi jangan sampai dulu bahasanya kita cukup santai ya, sekarang di eranya COVID malah ada terkesan ngambil darah pun ragu-ragu ketika pakaian tidak lengkap. Alat pelindung diri sendiri adalah saat bekerja bisa mengurangi risiko apabila terjadi kecelakaan kerja. Jenis-jenis alat pelindung diri saya review kembali, mungkin mengingatkan kembali, ada banyak, ada masker, kemudian ya sini ada Google, kemudian sarung tangan, ada yang menutup muka ya, kemudian ini kalau ini overall. Nah, pada masa pandemi virus corona seperti sekarang ini, alat pelindung diri itu menjadi kebutuhan utama bagi tenaga kesehatan, tidak terkecuali bagi ATLM ya, saat menangani pasien yang terinfeksi. Memang kalau tadi seperti saya sampaikan bahwa tergantung resikonya di lapangan, mohon izin mungkin teman-teman yang berhadapan dengan pasien, sekarang banyak sekali kasus-kasus yang awalnya mungkin diagnosanya apa gitu, begitu ujung-ujungnya ternyata COVID. Kemudian hasilnya juga positif, sehingga itu juga sangat merepotkan untuk kita ya, karena kita sempat kontak erat dengan mereka tanpa APD lengkap. Nah, penggunaan alat pelindung diri sangat penting demi mencegah dari terpaparnya COVID, dimana seperti diketahui bahwa virus corona ini bisa menular melalui percikan atau droplet pasien saat batuk atau bersin ya. Makanya mungkin kalau misalkan istilahnya seperti apa sih alat pelindung dirinya, kalau kita langsung pada saat yang teman-teman yang kebagian swab, misalkan swab nasofaring, memang harus full lengkap gitu ya, karena itu jelas-jelas akan kontak dengan cairannya dari nasofaring. Kalaupun yang mengambil darah sekarang cukup barangkali ya tetap diperlakukan lengkap juga gitu, karena dikhawatirkan kita nggak tahu gitu ya. Walaupun tadi penularannya lewat droplet gitu ya, cairan atau percikan, kita nggak tahu pada saat masuk ke ruangan pasien itu misalkan bersin atau batuk-batuk, yang dimana ukuran virusnya sendiri sangat kecil, yang kita takutkan sebenarnya masih melayang-layang gitu, atau masih menempel di sekitar pasien, sehingga pada saat kita datang kita bisa memegang atau kita bisa terkena, sehingga tetap walaupun ngambil darah tetap menggunakan alat pelindung diri yang lengkap dan standar gitu. Yang tidak kalah penting adalah terkait dengan memakai dan melepaskan alat pelindung diri pun tidak bisa sembarangan, harus benar-benar sesuai dengan panduan agar tidak menjadi kecelakaan pada saat bekerja. Justru beberapa data yang
kamu kebetulan ikut di grup Satgas, ya, justru tenaga kesehatan yang terpapar salah satunya adalah terkait dengan etika membuka gitu alat pelindung dirinya yang masih salah gitu, sehingga awalnya pada saat berhadapan dengan pasien sudah sesuai, nah pada saat membukanya justru kita malah terkontaminasi karena memang salah atau tidak sesuai dengan membuka alat pelindung dirinya. Ya. Perlengkapan alat pelindung diri juga tidak bisa digunakan berkali-kali. Nah ini nih. Jadi kalau istilahnya sekarang di lapangan, saya mungkin hari ini akan berbagi tentang yang standar atau yang sesuai dengan aturan. Di lapangan apa yang terjadi? Justru kita adalah kesulitan dengan alat pelindung diri, gitu ya. Karena salah satunya ini tidak bisa digunakan secara berkali-kali kecuali sepatu, kacamata, Google, gitu ya. Mohon izin teman-teman saya semalam mengusulkan bahwa Google pun setiap ATLM harus satu. Gitu. Saya bilang kita berbeda dengan perawatan. Gitu. Kalau perawatan memang mereka selama jaga itu Google dipakai. Gitu. Kita berhadapan langsung dengan pasien. Sementara kita hanya sesi-sesi tertentu aja. Mungkin bisa bergantian, namun tadi Google-nya didesinfeksi, itu dibersihkan dengan baik sehingga tidak ada penularan dari satu orang ke orang lain. Ya, ini bisa dibersihkan sesuai dengan prosedur ya. Kemudian sementara untuk jubah, kemudian sarung tangan, masker itu baru penutup kepala itu dibuang, kemudian diganti baru saat akan menangani pasien. Nah, inilah yang menyebabkan mungkin kalau istilah kenapa beberapa hashtag tenaga kesehatan harus istilahnya kami yang bekerja kemudian di rumah saja, kaitan APD salah satunya adalah keterbatasan APD. Jadi kalau misalkan kita semakin banyak pasien yang dirawat, APD semakin banyak, lama-lama bisa kehabisan juga gitu ya. Ya, ini karena memang ada beberapa yang disposable. Khusus masker, misalkan saat ini menangani pasien COVID, dianjurkan menggunakan masker yang saat misalkan standar kalau sudah basah atau dipakai 4-6 jam, sebaiknya diganti saja. Jadi kemudian sarung tangan ya juga harus diganti setiap menangani pasien. Nah ini mungkin kalau bicara tentang sarung tangan, teman-teman dulu ketika nyempling, contohnya nyempling darah bisa pada sama instruksinya adalah SPO-nya bahwa setiap satu pasien satu sarung tangan. Tapi di lapangan apa? Teman-teman lebih banyak protes gitu ya. Jadi kalau kita gonta-ganti sarung tangan, kapan kerjanya? Nah, sekarang mau nggak mau dengan saat ini seperti ini, satu sarung tangan adalah bahkan bisa 2 ya, karena double gitu ya. Jadi kalau istilah saya adalah eranya COVID ini eranya kita introspeksi diri lagi gitu ya. Di lapangan dulu kita banyak yang protes, sarung tangan suruh satu pasien ganti, satu deret 10 kalau belum kotor belum diganti. Ya. Di lapangan gitu ya sekarang. Makanya sekarang kalau COVID kayaknya dengan menangani COVID baru satu aja udah ganti semua, ganti yang lain. It's okay gitu ya. Hari itu maka memperhatikan saat memakai dan melepaskan APD setelah menangani pasien COVID juga menjadi sangat penting. Ya. Ini tadi udah di review ya beberapa APD yang bisa ada. Ya next mas. Ini juga sama boleh pemakaiannya. Sebenarnya cukup kalau yang untuk di lab nggak pakai koprol juga bisa nggak apa-apa kalau misalkan untuk ambil darah ke ruangan atau yang penting ada apron kemudian baju. Kalau kita jas lab lengkap, jas labnya cukup sekali aja langsung dicuci gitu ya, jangan pakai 2 kali ya. Oke lanjut. Nah ini yang penutup ini juga kapan mungkin ya, ini yang kadang-kadang jujur aja teman-teman saya kreatif bikin gitu ya, efeknya akan jadi ketika bikin itu banyak embun gitu ya. Ini kita keliling-keliling ambil darah, ini si penutup mukanya pada berembun karena memang itu standar gitu ya. Yang standar mungkin bukan tidak mampu. Kalau yang rumah sakit pakai yang mampu atau yang lengkap is oke, nggak apa-apa gitu. Ini cukup nyaman yang ini ya. Kalau yang buatan sendiri tuh jujur tidak nyaman teman-temannya. Nah sekarang karena pasien itu yang awalnya diagnosanya apa, kemudian tiba-tiba setelah beberapa hari
malah COVID-nya positif, akhirnya kita akan sekarang kita akan melakukan semua pasien dianggap aja adalah suspek COVID. Kita sudah menggunakan kacamata atau Google ataupun penutup facial dengan lengkap gitu ya. Ya. Di sarung tangan, kemudian ada masker, masker bedah yang luar biasa. Sulitnya kemarin karena jadi over gitu ya. Akhirnya kita di rumah sakit juga kesulitan. Jujur saya di laboratorium juga sekarang itu dulu masker bisa stok 10 untuk siang hari, sekarang itu hitungnya harian ya. Itu pun dengan seadanya aja, masker apa aja, yang penting masker. Nah, tapi kita punya yang N95 kebetulan ada supply dari dinas pada waktu itu. Nah, beda mungkin kalau yang masker bedah ya simpel, sedangkan yang N95 ini adalah keluhannya adalah pengap gitu ya, walaupun ini sebenarnya yang terbaik gitu. Ya. Untuk operasi sebenarnya ini kalau hanya untuk yang sampling masa paling aja. Jadi kalau karena ini juga memang disposable ya, mungkin dan harganya juga cukup lumayan mahal gitu ya. Jadi kalau di perawatan wajar lah karena memang mereka standby menghadapi pasien. Baik, next slide. Nah ini mengingatkan kembali, mungkin kalau saya merasa karena ini udah pernah ngasih materi tentang masalah ini, tentang peralatan di K3, sarung tangan yang fungsinya melindungi tangan, kemudian gaun melindungi kulit dan juga pakaian, kemudian masker melindungi mulut dan hidung, kemudian goggles melindungi mata ya. Tadi terutama pada saat sekarang itu jadi penting karena percikan ya penularannya. Kemudian facial melindungi wajah, ini semuanya, jadi mulut, hidung dan juga mata ya. Ketika ini kalau untuk sarung tangan mungkin udah iso lah teman-teman ya, walaupun dulu tadi saya sampaikan satu tangan untuk banyak pasien gitu ya, sekarang sudah pasien sudah satu aja gitu ya, kontak dengan darah, kemudian cairan tubuh, sekret tubuh lain, kontak dengan membran mukosa dan kulit yang tidak intek. Kemudian gaun ya tadi, ini pada prosedur atau perawatan pasien ketika pakaian dan kulit kontak dengan darah, kemudian cairan tubuh dan juga sekret tubuh lainnya. Adapun masker dan Google ini adalah untuk aktivitas perawatan pasien yang dapat menghasilkan percikan darah, kemudian cairan tubuh ataupun sekret tubuh lainnya. Ini menjadi penting itu karena tadi saya ingatkan kembali, sekarang banyak pasien yang diagnosa awalnya bukan COVID gitu. Sehingga kita pada saat sampling darah ketika dia ada pemeriksaan yang lain itu cukup hanya menggunakan jasa masker ya yang biasa gitu ya, sementara kita perlakukan yang standar aja, wajib pakai Google ya, sehingga kita kan nggak tahu tadi pasiennya ada di sekitar pasien itu ada ikan yang tertinggal. Karena yang ditakutkan kemarin itu sebenarnya kan karena melalui peredaran droplet, karena kecilnya tadi virus khawatir masih melayang-layang gitu. Ini sebenarnya kekhawatiran. Ini mungkin beberapa langkah menggunakan alat pelindung diri ya versi WHO. Di yang hari ini bisa ada dua versi, kebetulan yang versi CDC sama versi yang WHO. Versi WHO ini pertama adalah lepaskan semua barang ya. Itu dari sebenarnya ini udah dari dulu ya. Perhiasan, kemudian jam tangan, ponsel gitu, pulpen sebaiknya tidak dikenakan gitu ya. Ya, tidak dipakai. Jadi salah satunya kan misalkan cincin atau jam tangan
ketika kita mau cuci tangan kan dikhawatirkan susah gitu ya. Kemudian kenakan ya kemudian baju dan juga sepatu di ruangan ganti ya. Nah ini juga kendala sebenarnya ketika kita mau nyamperin ke atas yang notabene adalah pasien-pasien perawatan yang COVID. Nah, karena jujur aja kalau dibilang eh, adanya pandemi ini kita tidak siap, ya memang tidak siap gitu. Ya, sehingga apapun menjadi darurat. Nah, settingan untuk ruang ganti ya itu juga masih serba darurat gitu ya. Kemudian pindahkan ke area bersih ya, titik masuk, lihat lokasi tempat pasien yang kita ambil, kemudian lihat juga pastikan bahwa semua ukuran set APD sudah benar dan kualitasnya sesuai. Kemudian jalankan prosedur penggunaan APD dengan dibimbing dan diawasi ya, kalau perlu dibantu sama rekan sekerja. Kemudian baru lakukan langkah pembersihan tangan, cuci tangan ya. Cuci tangan, kemudian pakai sarung tangan, kemudian kenakan jubah sekali pakai yang terbuat dari kain. Kemudian atau ya setelah diuji gitu ya, diuji kesehatan ada masukkannya darah ataupun cairan tubuh ataupun juga patogen yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan masker ya. Kemudian selanjutnya menggunakan masker baru menggunakan adalah pelindung wajah atau kacamata. Kemudian kenakan penutup kepala ya. Dan kenakan celana atau gaun ya yang tentunya sekali pakai. Jika tidak ada maka bisa menggunakan berulang gitu ya. Selanjutnya adalah kenakan sarung tangan yang kedua. Next slide. Ini salah satunya yang mungkin beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pelepasan pelindung mata ya, dengan cara tarik tali ke belakang kepala dan buang dengan aman gitu ya. Jadi sekali lagi ini anggap aja misalkan sudah terpercik bagian depannya sehingga tadi jangan ya. Kemudian jalankan kebersihan tangan ya dengan bersarung. Kemudian yang selanjutnya adalah melepaskan masker. Melakukan masker dari belakang kepala dengan melepaskan ikatan tali bahwa kemudian tanpa tertempel kepala dan membiarkan tali bawah tergantung di depan. Lalu tali dari atas ke belakang dan buang dengan aman. Kemudian kebersihan tangan. Selanjutnya adalah melepas sepatu. Karena tanpa menyentuh ataupun kalau sepatu pelapis jika pakai sepatu ya. Jika sepatu boot ini akan digunakan juga di luar zona risiko tinggi. Kita pakai tapi bersihkan, dekontaminasi dengan benar sebelum meninggalkan area pelepasan. Kemudian lepaskan sarung tangan secara berhati-hati menggunakan teknik sesuai dengan buang dengan aman. Kemudian jalankan kebersihan tangan ya. Cuci tangan kata kunci, selalu cuci tangan. Ya, next. Nah, ini mungkin memasang masker N95. Ya, periksa kerapatan sebelum masuk ke ruangan. Ya, jadi ini memang sini adalah saya buang napas, jadi memeriksa kerapatan positif, buang napas dengan tajam, kemudian tekanan positif di dalam, di respirator tidak bocor. Jika bocor, sesuaikan posisi atau tekan. Ya, uji ulang kerapatannya, ulangi langkah ini sampai respirator rapat sempurna. Ya. Ini juga tidak asal berarti menggunakan, jangan sampai kita udah alatnya sudah standar, makanya yang salah. Kemudian pemeriksaan kerapatan negatif, ini tarik napas dalam-dalam, jika tidak bocor, respirator akan menempel di wajah karena tekanan negatif. Ya. Kebocoran akan mengakibatkan hilangnya tekanan negatif dalam respirator karena air masuk melalui titik-titik kebocoran. Ya, next.
Nah, ini sama kurang lebih yang tadi ya, kalau secara ini menggunakan yang CDC. Jadi kalau pada saat memasang alat pelindung diri, memakai gaun, ya, kemudian pakai masker, pastikan tadi sesuai pemakaiannya sudah benar, baru memakai goggles atau face shield, dan selanjutnya menggunakan sarung tangan. Ya, next. Ini teknik melepas ya tadi, melepas. Jadi teknik melepas sarung tangan, sebenarnya kalau teman-teman bisa buka-buka lagi, saya lihat sudah banyak petunjuk yang baik dari Kementerian Kesehatan maupun dari buku-buku yang ada di PPI itu cukup banyak ya. Ini salah satu kesalahan adalah pada saat membuka sarung tangan ya. Mohon diperhatikan, pastikan situ adalah jangan sampai kita kontak, karena sarung tangan tadi kita udah kontak dengan pasien. Jangan sampai salah membuka sehingga menyebabkan malah kita terkontaminasi lagi. Kemudian membuka Google, kemudian atau membuka Visil. Kemudian yang ketiga, gaun. Nah, itu yang sekali pakai diusahakan teman-teman sebenarnya kalau untuk sampling di ruangan, kalau yang di perawatan itu tidak menggunakan koprol juga nggak apa-apa gitu ya. Cukup tadi jas lab kemudian pakai yang gaun. Nanti yang gaunnya langsung dibuang karena memang disposable, baru yang jas labnya diupayakan dan memang harus langsung dicuci aja gitu ya. Kemudian masker. Nah, ini sama masker karena tadi koprol kenapa gaun kenapa sekali pakai, pastikan jaketnya jangan menyentuh daerah depan. Kan tadi anggap aja misalkan daerah depan si baju pelindung kita sudah terkontaminasi. Kemudian juga kata kunci di masker adalah itu tadi, anggap aja yang depan itu, jadi bagian depannya itu sudah terkontaminasi, jadi kita upayakan jangan nyentuh bagian depannya. Hanya melepas itu talinya saja. Kemudian selanjutnya seperti biasa cuci tangan, baik menggunakan yang atau pakai hand sanitizer juga boleh gitu ya. Yang penting selalu sebelum dan sesudah tindakan tadi kita sama-sama adalah diamalkan lagi nanti ada yang 5 moment hand hygiene ya. Ya, next Mas. Ya, ini sama ini hanya reviewnya aja. Selanjutnya ya mungkin beberapa gambar. Nah, ini di lapangan teman-teman kalau kita cerita mungkin ya tadi. Saya cerita yang standar gitu. Dalam kenyataan di lapangan kita kreatif bikin ya. Bikin karena Google-nya juga terbatas, kita bikin yang face shield ya. Itu kendalanya adalah tadi berembun lama-lama gitu. Kemudian di lapangan sekarang banyak menggunakan itu apa namanya? Jas hujan katanya gitu. Sampai bahasanya oper. Ada pasien yang berobat ke kita dengan menggunakan jas hujan. Saya pikir hujan. Enggak ternyata. Nah, setelah saya diskusi sebenarnya kepentingannya jas hujan seperti apa sih gitu ya. Dan saya sempat diskusi kemarin efektif enggak sih sebenarnya gitu. Karena di perawatan itu jujur sekarang ini yang hujan di sebelah mana gitu ya. Sementara di lab masih standar menggunakan jas lab. Nah, perawat yang datang ke laboratorium itu semua rapi dengan menggunakan baju bedah tapi di dalamnya dilapisi dengan jas hujan gitu ya. Nah, apakah di lab juga perlu? Sebenarnya kan tadi cukup dengan jas lab kemudian ada gaunnya sudah lebih dari cukup, nggak usah pakai jas hujan. Tapi di lapangan oke lah gitu ya. Nah, karena awalnya memang kita sangat sulitnya mencari tadi gaun yang disposable gitu. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini mungkin hanya review kembali seperti yang sampaikan tadi di eranya sekarang era smartphone. Dulu walaupun ditempelan ketika kita masuk ke laboratorium sekalipun labnya lab patologi klinik, sebenarnya kita nggak boleh main handphone gitu ya. Dalam kenyataan luar biasa sekarang gitu ya. Dulu ketika belum zamannya handphone, teman-teman kebiasaannya adalah yang saya salut dulu ketika datang mau bekerja ya pasti adalah melakukan desinfeksi tempat kerja. Setelah selesai pun sama desinfeksi lagi. Sehingga memang udah double desinfeksi. Itu benar-benar luar biasa untuk bisa karena kita saking takutnya terkontaminasi atau terinfeksi dari sampel yang tercecer di tempat kerja kita. Nah, itu budaya-budaya itu sekarang mulai ditinggalkan karena lebih fokus ngurusin handphone gitu ya. Bisa tentang handphone, oke lah kita bolehkan. Sekarang di eranya COVID lebih parah lagi gitu ya. Kita pengen handphone tapi handphonenya pakai plastik. Gitu.
Jadi ketakutannya bagus sih, ketakutan yang luar biasa, tapi saya bilang ayo kembali lagi ke yang benar. Nah, ini contoh APD mungkin kalau ya sekali lagi buat teman-teman di wilayah yang cukup support APD-nya luar biasa, oke dipakai gitu ya. Tapi kalau yang di beberapa daerah kesulitan, ya termasuk tempat saya lah gitu ya, termasuk yang sudah yang ada aja dinikmatin, yang penting standar bisa mencegah percikan tadi, jangan minta yang lebih. Ini apa namanya yang contoh handphonenya kena ketakutan tadi menular lewat handphone, plastikin gitu ya. Ya. Sebenarnya kan kalau udah ada kerja ngapain pakai bawa handphone, dulu kan seperti itu. Di kaca di lab saya itu dipasang gitu ya. Dilarang menggunakan handphone tetap aja nggak dibaca gitu. Sekarang di era sekarang ramai-ramai pakai plastik, berarti menggunakan handphone ya. Banyak pembelajarannya sebenarnya, artinya memang kita dengan era Covid sekarang ini tadi lebih yuk kita balik ke yang standar gitu, yang kita sama-sama tahu bahwa semua sampel ada infeksius. Jangan hanya untuk pada saat COVID aja, pada saat non COVID pun harusnya juga tetap standar. Ya, naik Mas. Kemudian, nah ini ikuti kebersihan tangan menurut tadi ya 5 momen di WHO. Dia harus dilakukan setiap hari untuk setiap pasien, jadikan suatu yang rutinitas. Ya. Kemudian, nah ini kalau misalnya tanya tentang labnya, sebenarnya kan nanti banyak mungkin pada next webinar untuk yang PCR di BSL level 2 gitu ya, BSL 2 gitu ya. Oke, lanjut. Ini sekilas info aja, mungkin dari selingan dari sekian ini. Kebetulan saya juga Satgas dari Kementerian Kesehatan untuk menangani TLM yang jadi relawan di Wisma Atlet. Ini yang sudah mereka teman-teman sudah siap bekerja di Wisma Atlet yang juga berkontribusi ya. Kemudian next. Cukup barangkali itu. Teman-teman seluruh Indonesia, TLM seluruh Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali bermanfaat buat teman-teman. Ya, sekali lagi ini kita hanya berbagi, mengingatkan, kemudian sharing ya, bukan sekali lagi tidak mengajarin, karena ini yakin kalau saya lihat-lihat di beberapa materi ini udah hal yang biasa. Cuma ketika saya merasa ketika ngajar aja itu kadang pesertanya mesti ngetawain. Kita pakai harus gaun dan kawan-kawan. Karena tidak terbiasa. Ya, tadi kita cukup jas lab, masker, sarung tangan udah cukup. Nah, sekarang di era COVID malah dituntut kelengkapan, nggak lengkap kita mau kerja, gitu. Malah nggak mau kerja. Sebenarnya tadi ya kembali lagi lihat yang standar sesuai dengan resikonya. Itu barangkali saya kembalikan ke Mbak Ira selaku moderator. Saya akhiri dengan bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we go now.